Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama Taruna Muhammad Yusuf, NRP 2192038. Di sini saya akan memaparkan pentingnya status hukum dan sertifikasi guna menunjang keselamatan pelayaran pada kapal di KSOP Nunukan, Kalimantan Utara. Bab 1. Latar belakang. Pembangunan ekonomi sangat membutuhkan adanya sistem transportasi atau jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang, tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, peran Sabandar sangatlah penting, baik dalam memberikan surat kelautan kapal, izin berlayar, keselamatan, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia. Rumusan masalah. Ada 4 poin, yaitu bagaimana prosedur kapal mendapatkan status hukum dan sertifikasi kapal. 2. Bagaimana standar pelayanan bidang status hukum dan sertifikasi kapal. 3. Apa saja peran bidang status hukum dan sertifikasi kapal terhadap keselamatan pelayaran dan seberapa pentingnya status hukum dan sertifikasi kapal. Keempat, apa kendala dalam pemberian status hukum dan sertifikasi kapal dan bagaimana solusinya. Tujuan penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana prosedur kapal mendapatkan status hukum dan sertifikasi kapal, untuk mengetahui bagaimana standar pelayanan bidang status hukum dan sertifikasi kapal, untuk mengetahui apa saja peran status hukum dan sertifikasi kapal terhadap keselamatan pelayaran, serta seberapa pentingnya status hukum dan sertifikasi kapal. Selanjutnya, untuk mengetahui apa kendala dalam pemberian status hukum dan sertifikasi kapal dan bagaimana solusinya. Bab 2. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Status hukum kapal. Status hukum kapal merupakan suatu proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Setiap kapal wajib melakukan pengukuran yang akan disahkan oleh pejabat pemerintah yang diberi kewenangan oleh menteri. Sertifikasi kapal adalah syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan mengerjakan sebuah proyek. Pengertian keselamatan dalam PM 61 tahun 2019 Pasal 1 ayat 7, keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Selanjutnya, pengertian pelayaran. Dalam PM 59 tahun 2021 dijelaskan mengenai pengertian pelayaran, yakni pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Pengertian kapal menurut PM 52 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, mekanik, energi lainnya ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis serta di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak berpindah-pindah. Jenis-jenis kapal: kapal penumpang, kapal tanker, kapal kontainer atau peti kemas, kapal kargo, kapal curah, kapal tongkang, kapal roll-on, roll-off, kapal tunda, kapal pandu, landing ship motor atau LSM, kapal landing ship tanker, kapal derek, kapal perang, kapal pesiar, kapal penyelamatan, kapal pengebor, kapal pengeruk, kapal pemadam kebakaran, kapal penangkap ikan, dan kapal layar. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Peran bidang status hukum dan sertifikasi di KSOP Nunukan guna menunjang keselamatan pelayaran. Di sini saya bagi menjadi 2, yaitu status hukum yang berkaitan dengan pengukuran, pendaftaran, kebangsaan. Selanjutnya, sertifikasi yang berkaitan dengan pemeriksaan, pengujian, sertifikat keselamatan. Di sini saya kaitkan dengan standar pelayanan. Dari standar pelayanan saya kaitkan dengan
keselamatan pelayaran yang berkaitan dengan SDM, sarana atau prasarana, SOP, lingkungan hidup, dan sanksi. Bab 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu metodologi kualitatif, yang merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dan penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penulis menggambarkan tempat penelitian di Pelabuhan Tunontaka Nunukan, Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 4 Nunukan, Kalimantan Utara dengan menggunakan data yang diperoleh dari sumber data, tabel, dan gambar. Selanjutnya data. Data yang saya ambil ada dua, yaitu data umum dan data khusus. Data umum berupa sejarah berdirinya perusahaan dan gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, visi misi perusahaan. Data khusus yang berkaitan dengan status hukum dan sertifikasi kapal di KSOP Nunukan, Kalimantan Utara. Deskripsi data meliputi data register pengukuran kapal, data laporan perpanjangan sertifikat kapal, data laporan register pas kecil, data laporan register pas besar, dan data laporan register pas sungai danau. Teknik pengumpulan data yang saya kumpulkan yaitu ada 3. Yang pertama, interview atau wawancara, yaitu dengan cara bertatap muka langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, yaitu kepada kepala bagian perusahaan dan pembimbing di lapangan. Observasi dengan mengadakan penelitian-penelitian terhadap hal-hal berkaitan dengan penelitian tersebut, seperti observasi langsung di lapangan berkaitan dengan pentingnya status hukum dan sertifikasi guna mewujudkan keselamatan pelayaran pada kapal di KSOP Nunukan. Selanjutnya dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berdasarkan arsip-arsip atau kepada pihak yang berkaitan. Selanjutnya waktu dan tempat penelitian. Nama instansi yaitu Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP atau KSOP kelas 4 Nunukan, Kalimantan Utara. Alamat Jalan Tin Suharjo, Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Waktu 2 Desember 2021 sampai dengan 2 April 2022. Selanjutnya definisi operasional. Definisi operasional, pentingnya status hukum dan sertifikasi guna menunjang keselamatan pelayaran pada kapal, yaitu di mana kegiatan di dalamnya terkait dengan prosedur, cara memperoleh status hukum dan sertifikasi guna menunjang keselamatan pelayaran pada kapal, standar pelayanan serta kendala, solusi dalam pemberian status hukum dan sertifikasi sehingga kapal dikatakan layak laut. Deskripsi data. Deskripsi data yang pertama, data register pengukuran, data laporan perpanjangan sertifikat kapal, data laporan register pas kecil, data laporan register pas sungai danau. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum perusahaan, latar belakang perusahaan. Kantor KSOP kelas 4 Nunukan sebagai UPT, Direktorat Jenderal Perhubungan, dalam menjalankan tugas berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan. Visi misi perusahaan. Visi terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif dan efisien sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Misi untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor KSOP kelas 4 Nunukan mengembangkan misi sebagai berikut. Menyediakan pelayanan transportasi laut nasional yang handal dan berkemampuan tinggi serta memenuhi standar nasional dan internasional. Meningkatkan daya saing industri transportasi laut nasional di pasar global yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan dan kelembagaan di bidang transportasi laut. Meningkatkan peran transportasi laut dalam mempercepat laju pertumbuhan pembangunan nasional. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi laut. Prosedur kapal mendapatkan status hukum dan sertifikasi kapal. Menurut
Pasal 154, status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Yang pertama, pengukuran. Tujuan dari pengukuran yaitu untuk mengetahui panjang kapal, lebar kapal, dalam kapal, GT kapal, dan NT kapal. Setelah diketahui panjang kapal, lebar kapal, dalam kapal, GT kapal, dan NT kapal, dilanjutkan dengan pendaftaran yang bertujuan untuk mendapatkan gross akte. Gross akte adalah bukti bahwa kapal telah terdaftar. Selanjutnya, penetapan kebangsaan kapal. Penetapan kebangsaan kapal ada 3, yaitu surat laut, pas besar, dan pas kecil. Untuk kapal yang GT 175 ke atas menggunakan surat laut. Untuk kapal yang memiliki GT 175 ke bawah menggunakan pas besar. Untuk kapal yang memiliki GT 1-6 menggunakan pas kecil. Selanjutnya, menurut PM 57 tahun 2021, kapal bersertifikasi ditentukan ketika telah melalui pemeriksaan, pengujian, dan sertifikat keselamatan kapal. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan, pengujian, dan dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal, diberikan sertifikat keselamatan kapal. Standar pelayanan bidang status hukum dan sertifikasi kapal. Layanan perizinan, ada pengukuran kapal, pendaftaran kapal, balik nama kapal, surat tanda kebangsaan kapal, hipotek kapal, surat ukur atau pas besar yang rusak atau hilang, penghapusan pendaftaran kapal, pengukuhan atau endorsement surat tanda kebangsaan, pengukuhan atau endorsement surat tanda kebangsaan pas kecil, sertifikat keselamatan konstruksi, perlengkapan kapal, penerbitan sertifikat pencegahan pencemaran, penerbitan sertifikat garis muat, penerbitan sertifikat SMC dan DOC, sertifikat keselamatan radio, dan sertifikat keselamatan kapal ikan. Prosedur pelayanan. Langkah-langkah. Yang pertama, pengajuan surat permohonan yang diberikan ke bagian TU atau umum. Dari bagian TU atau umum akan mengagendaris dan distribusi. Setelah diagendaris dan didistribusi, diberikan ke pimpinan KSOP untuk didisposisi. Setelah didisposisi, diberikan ke Kabid untuk pelaksanaan dan aksi. Dari Kabid akan melanjutkan ke Kasih untuk pelaksanaan dan aksi. Dari Kasih dilanjutkan ke staf ahli untuk meneliti, memproses, dan pemeriksaan ke kapal. Setelah staf ahli meneliti, memproses, dan pemeriksaan ke kapal, akan diberikan kembali ke Kasih untuk meneliti dan memparaf. Dari Kasih dilanjutkan ke Kabid untuk meneliti dan tanda tangan. Dari Kabid memberikan kembali ke staf ahli. Di staf ahli akan memberikan stempel dan penyerahan terhadap yang mengajukan permohonan. Selanjutnya, peran bidang status hukum dan sertifikasi kapal terhadap keselamatan pelayaran dan seberapa pentingnya status hukum dan sertifikasi kapal. Yang pertama, peran bidang status hukum dan sertifikasi kapal. Menurut Permenhub nomor 20 tahun 2015, standar keselamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yaitu SDM, sarana dan prasarana, SOP, lingkungan hidup, dan sanksi. Dan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran pada kapal, maka peran bidang status hukum dan sertifikasi kapal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan, pengujian, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran kapal, manajemen keselamatan kapal, penetapan status hukum kapal. Selanjutnya, seberapa pentingnya status hukum dan sertifikasi kapal. Suatu kapal bila dinyatakan laik laut, maka kapal tersebut tidak dapat beroperasi apabila kapal sudah dinyatakan laik laut oleh perwakilan pemerintah yang berpedoman menurut Undang-Undang nomor PM 59 tahun 2021 tentang pelayaran.
kapal tersebut dapat beroperasi dengan lancar tanpa adanya hambatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa status hukum kapal dan sertifikasi berpengaruh penting terhadap keselamatan dan mewujudkan ketertiban lalu lintas pelayaran. Selanjutnya, kendala dalam pemberian status hukum dan sertifikasi kapal dan solusinya. Kendala yang terjadi dalam pemberian status hukum dan sertifikasi kapal. Yang pertama, masih kurangnya petugas dalam pelaksanaan kegiatan, baik itu di bagian status hukum kapal dan sertifikasi. Yang kedua, dalam pengajuan dokumen tidak lengkap. Yang ketiga, masih kurangnya alat safety. Keempat, belum adanya tempat khusus untuk docking kapal. Solusi dari kendala tersebut, yang pertama, dalam bidang status hukum dan sertifikasi perlu adanya penambahan petugas sehingga mempermudah dalam pekerjaan. Yang kedua, pihak owner atau pemilik kapal terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat dokumen sebelum mengajukan permohonan. Keempat, perlu adanya penambahan alat safety untuk digunakan ketika melaksanakan kegiatan di lapangan agar menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Keempat, tidak adanya dok khusus di pelabuhan sehingga kapal yang melaksanakan pengedokan masih menggunakan dok tradisional. Sebaiknya perlu adanya pembuatan tempat dok khusus. Bab 5. Penutup. Simpulan. Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai prosedur kapal mendapatkan status hukum kapal dan sertifikasi kapal, status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses pengukuran, pendaftaran, dan penetapan kebangsaan kapal. Selanjutnya, kapal dikatakan bersertifikasi ketika telah melalui proses pemeriksaan, pengujian, dan sertifikat keselamatan kapal. Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai standar pelayanan bidang status hukum dan sertifikasi kapal, yaitu di mana adanya layanan perizinan, langkah-langkah standar pelayanan seperti pengajuan surat permohonan, agenda dan distribusi, disposisi, pelaksana dan aksi, meneliti, memproses, dan pemeriksaan ke kapal, meneliti dan paraf, meneliti dan tanda tangan, stempel dan penyerahan, diterapkan sesuai dengan sistem, mekanisme, dan pelayanan bidang status hukum dan sertifikasi kapal di KSOP Nunukan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran bidang status hukum dan sertifikasi kapal terhadap keselamatan pelayaran dan seberapa pentingnya status hukum dan sertifikasi kapal. Peran bidang status hukum dan sertifikasi kapal adalah sebagai berikut: melakukan pemeriksaan, pengujian, sertifikasi keselamatan, pencegahan penyemaran kapal, manajemen keselamatan kapal, serta penetapan status hukum kapal. Selanjutnya, pentingnya status hukum kapal agar dapat berlayar dan dikatakan layak laut. Maka kapal harus memenuhi persyaratan sehingga status hukum kapal dan sertifikasi kapal mempengaruhi keselamatan dan mewujudkan ketertiban lalu lintas pelayaran. Kendala yang terjadi dalam pemberian status hukum dan sertifikasi kapal, masih kurangnya petugas dan melaksanakan kegiatan, baik itu di bagian status hukum kapal dan sertifikasi. Dalam pengajuan dokumen tidak lengkap, masih kurangnya alat safety, belum adanya tempat khusus untuk docking kapal. Saran, sebaiknya pihak Sabandar membuat sebuah program sosialisasi mengenai status hukum dan sertifikasi kapal agar dapat mendorong masyarakat atau owner untuk segera memberikan status hukum pada kapalnya sehingga dapat berlayar sesuai dengan peraturan pelayaran. Guna meningkatkan standar pelayanan yang lebih baik, sebaiknya pihak Sabandar melakukan pelayanan sesuai dengan sistem mekanisme pelayanan agar mempermudah dan melakukan suatu pekerjaan. Pihak Sabandar sebaiknya melakukan patroli rutin di wilayah perairan sekitar guna menindak setiap kapal-kapal yang masih ilegal atau kapal yang tidak layak laut. Sebagai pihak Sabandar lebih menekankan lagi mengenai status hukum dan sertifikasi kapal kepada owner atau masyarakat yang memiliki kapal agar sadar akan pentingnya surat kebangsaan dan sertifikasi kapal. Dalam bidang status hukum dan sertifikasi perlu adanya penambahan petugas sehingga mempermudah dalam pekerjaan. Pihak owner atau pemilik kapal terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat dokumen sebelum mengajukan permohonan. Perlu adanya penambahan alat safety untuk digunakan ketika melaksanakan kegiatan di lapangan agar menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Tidak adanya docking di pelabuhan sehingga kapal yang melaksanakan pengedokan
masih menggunakan dok tradisional, sebaiknya perlu adanya penambahan pembuatan tempat dok khusus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil pemaparan saya berkaitan dengan hasil Prada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.